Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Salsabila, program studi pendidikan sejarah Universitas Setiabudi Rangkas Bitung semester 6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah Banten yang diampu oleh Pada dan Sujana MPD. Di sini saya akan memaparkan ringkasan buku tentang pemberontakan petani Banten 1888. Pemberontakan petani Banten 1888 adalah studi kasus gerakan sosial di Indonesia dilakukan oleh Sartono Kartodirjo, yaitu sejarawan Indonesia. Studi ini membahas mengenai pemberontakan para petani di Banten yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Banten terletak di paling barat Pulau Jawa. Banten terbagi menjadi dua bagian, yaitu Banten Selatan merupakan daerah pegunungan dan jarang penduduknya, sedangkan Banten Utara merupakan wilayah yang telah digarap lahannya dan penduduknya lebih padat. Ekonomi di Banten adalah agraris, bercocok tanam dan menanam padi. Penduduknya berkedudukan sebagai pemilik ataupun penggarap bagi hasil. Sistem hak tanah di Banten pada abad ke-19 berasal dari zaman Kesultanan. Alasan terjadinya pemberontakan yaitu perwujudan pergolakan agraris yang menjadi pengaruh utama dari alur perkembangan politik selama periode Pax Neerlandis. Selain itu, dalam konteks hubungan budaya Barat dan Indonesia, pemberontakan petani dapat dipandang sebagai pergerakan protes terhadap gangguan kendali ekonomi dan sosial Barat yang merusak tatanan masyarakat tradisional. Pemberontakan ini merupakan suatu gejala dari perubahan sosial yang begitu menonjol di Jawa pada abad ke-19. Pada tahun 1808, Daendels menghapuskan tanah-tanah milik Sultan serta wajib kerja yang melekat pada tanah-tanah itu, lalu memungut 1/5 bagian dari hasil panen sebagai pajak tanah untuk seluruh daerah dataran rendah di Banten. Beberapa tahun kemudian, Raffles menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak tanah. Karena hal tersebut, kerabat sultan dan pejabat kesultanan yang paling diuntungkan di sistem lama menginginkan kembalinya kebiasaan tradisional. Setelah itu, konflik mengenai hak tanah banyak terjadi. Salah satu kasusnya adalah hak milik atas sawah negara atau sawah jasa yang dituntut oleh para kerabat sultan. Beberapa aspek perubahan dalam ekonomi agraris disebabkan oleh beberapa hal, yaitu buruknya hubungan petani dengan pihak elit, banyaknya perpecahan sosial, serta timbulnya efek dari adanya campur tangan ekonomi uang. Karena banyaknya campur tangan, akhirnya muncul rasa tidak puas. Misalnya, di Afdeling Anyer karena sebagian penduduk masih harus membayar pajak kepala. Nah, peraturan lainnya yang menimbulkan rasa tidak puas adalah penetapan pajak perdagangan. Selain itu, terdapat kasus pemungutan satu jenis pajak perdagangan, yaitu khusus di Cilegon, yaitu pajak pasar. Selain itu, kesulitan-kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh adanya bencana fisik, yaitu pada tahun 1897 terjadi wabah penyakit ternak, dan tahun berikutnya muncul wabah demam yang menyebabkan lebih dari 10% penduduk meninggal dunia. Akibatnya banyak sawah yang tidak dapat digarap dan akhirnya menimbulkan kelaparan. Hal ini diperparah dengan adanya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Keresahan yang terjadi di Banten digunakan untuk mengilustrasikan pemberontakan dan simbol fenomena sosial yang mencerminkan distribusi kekuasaan tak resmi dalam suatu masyarakat yang tertindas. Selain itu, disintegrasi tatanan tradisional menjadi faktor penyebab terjadinya keresahan dan pergolakan. Berbagai elemen sosial bercampur dan kemudian melahirkan elit revolusioner, sehingga dapat dijelaskan bahwa pergerakan yang muncul pada abad ke-19 merupakan tindakan berbagai kelas sosial. Pimpinan dari kaum ini adalah kaum elit agama, bangsawan, dan kelas atas pedesaan.
Aspek lain unsur keresahan sosial antara lain yaitu perampok, bandit, atau penyamun yang biasanya merupakan anggota pemilik tanah yang terkenal atau kaum aristokrat yang kehilangan harta bendanya lalu menempuh jalan lain untuk membela diri dan mempertahankan hak-haknya. Usaha-usaha yang dilakukan menuju pemberontakan antara lain seperti anggota pergerakan mengadakan pertemuan di berbagai tempat. Untuk keperluan itu, mereka menggunakan tarekat sebagai tempat untuk bersama-sama melakukan sembahyang dan berzikir. Dalam pertemuan-pertemuan itulah gerakan tersebut mempersatukan para kiai sebagai pemimpin komplotan di daerah masing-masing. Dengan menggunakan agama sebagai kedok, mereka bertukar pengalaman dan membicarakan strategi kampanye. Beberapa tokoh yang terkenal dan memiliki pengaruh yaitu Haji Abdul Karim dalam waktu singkat telah berkunjung dari satu tempat ke tempat lain untuk berkhotbah. Kebangkitan kembali agama sudah berlangsung dengan sangat cepat di Banten. Lalu ada juga Kiai Haji Tubagus Ismail yang telah beberapa kali naik haji, dan permusuhannya dengan para pihak asing membuatnya memiliki keinginan untuk menghasut rakyat agar memberontaki mereka. Lalu juga menjelang pemberontakan, mereka mulai gencar melakukan serangkaian latihan kencang, pengumpulan senjata, dan propaganda. Selain itu, sering juga diadakannya pertemuan untuk mendiskusikan dan mematangkan segala hal yang diperlukan pada pemberontakan. Pemberontakan ini diawali dengan adanya tragedi berdarah pada tahun 1888 di desa Sanajen yang dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail. Selanjutnya serangan umum dipimpin oleh Haji Wasid. Atas perintahnya, sebagian pemberontak akan menyerbu penjara untuk membebaskan tahanan, dan sebagian lagi menuju rumah asisten residen. Setelah terjadi pemberontakan tersebut, dilanjutkan dengan pengejaran terhadap orang-orang pelari seperti Gron Min Hut. Ia sendiri melarikan diri dan bersembunyi di kepatihan untuk sementara waktu bersama istrinya. Peristiwa utama pemberontakan sendiri berlangsung sengit. Satu-satunya pemberontakan dari segala penjuru, terutama dari utara, terus berdatangan untuk bergabung dengan pasukan induk. Lalu pemimpin pemberontakan yaitu Haji Wasid yang bermarkas di Jombang Wetan. Dilakukan juga pengejaran terhadap Goebbels yang merupakan asisten residen, dan pada akhirnya ia mati terbunuh di dalam rumah Dumas. Di sisi lain, istri Dumas yang rumahnya menjadi tempat persembunyian Goebbels menyulut emosi dan membuat kaum pemberontak mengancamnya karena tak mau membukakan pintu. Pada akhirnya, ia selamat karena meminta ampun dan mengatakan bersedia untuk masuk Islam. Setelah adanya pemberontakan umum, terjadi pemberontakan di daerah lain seperti di Bojonegoro, Balagendung, Krapyak, dan yang lainnya. Menarik untuk dikatakan bahwa sikap kaum pemberontak sangat dipengaruhi oleh permusuhan mereka terhadap orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahan, perpajakan, dan hukum. Selain itu, dijelaskan juga bahwa di kemudian hari mereka kalah karena tidak adanya rencana pertahanan yang kuat, dan hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan organisasi dan strategi yang matang mengenai pemberontakan tersebut. Lalu adanya tindakan ekspedisi militer untuk menumpas pemberontak dengan cara mengirimkan pasukan-pasukan ekspedisi ke berbagai penjuru. Selain ditugaskan untuk menangkap pemberontak, mereka juga ditugaskan untuk memulihkan ketentraman wilayah tersebut. Setelah pasukan pemerintah menyerang daerah yang paling vital bagi kaum pemberontak, mereka tanpa henti mengejar pemimpin-pemimpin pemberontak yang masih lolos. Pemberontak yang belum tertangkap banyak melakukan perlawanan, namun pada akhirnya seperti yang sudah diperkirakan, berhasilnya pengejaran diiringi oleh tewasnya pemimpin pemberontak dan para pengikutnya di dekat sumur.
banyak sekali perdebatan mengenai penyebab utama dari pemberontakan, yang dimana orang-orang Belanda di negara mereka sendiri ikut dalam usaha mencari penyebab pemberontakan, dan perdebatan seperti yang disebutkan di kalangan pers Belanda. Dalam suatu surat kabar Belanda yaitu The Lokomotif dijelaskan bahwa terdapat banyak sekali perbedaan yang memuat fakta, penjelasan, serta pendapat tentang pemberontakan itu. Sekitar 2 bulan kemudian, Direktur Departemen Dalam Negeri yaitu Van Houten mengemukakan pendapat melalui laporan yang ditulisnya. Secara garis besar, ia menyatakan bahwa fanatisme agama adalah penyebab utama pemberontakan. Sedangkan akar timbulnya fanatisme agama ini karena adanya campur tangan pemerintah baik dalam hal beban pajak, ketidakseriusan pemerintah, lalu campur tangan urusan agama, dan lain-lain. Setelah adanya pernyataan ini, selanjutnya Houten mengambil langkah untuk pengangkatan asisten residen di Afdeling Anyer dan pembebasan tugas Raden Pena. Kekurangan dari laporan ini adalah tidak dibahasnya Engelbrecht yang menjabat residen Banten. Namun pada akhirnya ia mengajukan permintaan berhenti karena catatan buruk kinerjanya sebagai residen Banten. Kemudian ia digantikan oleh Pelders yang telah dilantik lalu bertindak cepat untuk perbaikan situasi. Terdapat banyak masalah terkait kepala desa. Misalnya saja sering terjadi kepala desa yang minta berhenti dan banyaknya kepala desa lain yang segera ingin bebas dari jabatannya. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya Direktur Departemen Dalam Negeri mengajukan agar kepala desa dan anggota pamong desa diberi tanah jabatan. Nah, selain itu, permasalahan pemungutan sewa tanah secara komunal sebagai salah satu sumber ketidakpuasan di kalangan penduduk, serta diusulkan agar pemungutan dilakukan secara perorangan. Nah, di kemudian hari diputuskan bahwa pedagang kecil yang berpenghasilan sedikit kurang dari 25 gulden setahun dibebaskan dari pajak usaha. Terdapat juga masalah terkait kesehatan, yaitu vaksinasi. Nah, vaksinasi di Banten pada masa tersebut sangatlah lambat perkembangannya karena kurangnya dukungan dari rakyat. Nah, permasalahan lainnya adalah terkait penyalahgunaan dan kejahatan perjalanan naik haji yang menimbulkan desakan agar pemerintah memberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga ada permasalahan administrasi, terutama terkait dibiarkannya pejabat Eropa menjalankan administrasi menurut idenya sendiri. Salah satu kekuatan utama gerakan pemberontakan terletak pada fakta bahwa gerakan itu dapat menggunakan tarekat sufi sebagai landasan organisasinya. Konsekuensi modernisasi yang tampak dalam masyarakat tradisional meliputi terganggunya lembaga tradisional, ketidaksetaraan sosial, dan perasaan tidak aman juga frustasi di kalangan petani muslim. Selain itu, efek yang paling mencolok dari birokrasi baru itu adalah pusat otoritas dan tanggung jawab bergeser dari para bupati ke administrator Belanda. Masalah lain dalam gerakan pemberontakan itu adalah tentang pemulihan kesultanan di satu pihak, dan sebuah usaha dilakukan untuk menghidupkan kembali aspek tertentu dari kebudayaan masa lampau yang digunakan sebagai lambang kejayaan yang telah lalu, dan untuk melandaskan nilai-nilai bersama dan loyalitas dasar. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.